Kota Palembang pun Aduh, kemana lagi ini cari uang? Bener-bener sial ini nasib. Kenapa bro? Uangku habis, cuy. Gara-gara ketipu investasi bodong. Semua uang tabunganku, bahkan selama kuliah ini aku menabung, semuanya aku masukkan ke investasi. Tapi hasilnya nihil. Aku ketipu habis-habisan, semuanya raib di bawah orang lain. Kok bisa? Kok bisa tabunganmu itu kau investasikan semuanya gitu loh? Ya gimana lagi? Kemarin sih aku tahu tentang investasi itu gara-gara temanku. Temanku itu nawari bahwasanya kalau aku nanam modal di investasi tersebut, aku akan mendapatkan keuntungan 80% dari modal awal yang aku tanami. Jelas aku tergiur. Makanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, aku nyerahin semua tabunganku ke sana. Tapi akhirnya bukannya untung, setelah 3 bulan berjalan malah semua uangku raib. Tidak bisa aku ambil kembali, bahkan keuntungan yang mereka janjikan pun juga tidak aku dapatkan. Entahlah. Kamu terjun untuk ke dunia investasi, kamu itu harus tahu tentang apa itu investasi. Kamu tahu nggak apa itu investasi? Setauku tuh investasi ya melipat gandakan uang, biar uang kita yang sebelumnya segitu bisa berkali-kali lipat. Makanya aku ikut investasi. Ya, memang tujuan awalnya investasi itu memang seperti itu. Tapi pengertian investasi adalah dari modal kita itu nanti kita investasikan ke suatu perusahaan atau suatu komoditi yang nantinya akan bertujuan agar kita mendapatkan keuntungan. Nah itu untuk investasi, pengertian investasi. Lalu selanjutnya kita juga harus tahu secara mendalam tentang jenis-jenis investasi. Nah, jenis-jenis investasi kamu tahu nggak bro, ada apa aja? Kurang tahu juga karena kemarin aku juga percayakan semuanya sama temanku. Dia cuma aku memberikan uang begitu saja ke dia, entah itu investasi yang bagaimana aku juga nggak tahu. Nah, investasi itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Salah satu contohnya ada deposito. Deposito juga salah satu bentuk investasi, tabungan juga. Lalu ada emas, lalu ada investasi rumah, lalu ada investasi di saham. Nah, itu dari kelima jenis masing-masing investasi ini ada memiliki resiko yang berbeda-beda. Wah, ternyata banyak juga ya jenis-jenis investasi itu, Mas. Ternyata seharusnya kemarin saya lebih mendalami biar tidak mendapatkan kerugian seperti ini. Kemudian, Mas, biar kita bisa mengetahui investasi yang benar-benar terpercaya ataupun legal dan juga investasi yang bodong sehingga dapat merugikan banyak orang, itu kira-kira cirinya apa saja ya? Biar nanti kedepannya kalau saya ingin mencoba lagi atau mungkin teman saya ingin terjun di dunia investasi, saya bisa mengetahui dan memberitahunya seperti itu. Nah, ini untuk ciri-ciri investasi bodong ya, itu bisa kita lihat. Yang pertama itu kita lihat dari keuntungannya. Dari keuntungannya itu jika masuk di akal seperti 1% atau 10%, atau jika di atas 50% itu agak tidak masuk akal. Karena apa? Karena perusahaan itu kalau memberikan keuntungan ke investor itu nggak mungkin 50%. Iya, apalagi saya yang 80% ya itu ya. Iya. Jelas-jelas lah. Nah, kembali lagi. Yang selanjutnya, selain dari persentase keuntungan, lalu ada dalam jangka waktunya, Mas. Jangka waktunya itu apakah lama atau hanya sebentar? Kalau jangka waktunya hanya sebentar dan dia memiliki keuntungan yang sekitar 80%, itu agak nggak masuk akal, Mas. Itu langsung lanjut ke berikutnya tentang harus mencari orang untuk direkrut lagi. Nah, itu juga salah satu cirinya. Kenapa kok suatu perusahaan yang investasi bodong itu memerlukan orang untuk direkrut? Karena dari orang itu
suatu perusahaan itu mendapatkan uangnya. Jadi uangnya itu hanya diputar-putar ke situ. Jadi dia memberikan keuntungan ke para anggotanya itu ya hanya sebatas uang dari mereka itulah ya. Ya, benar Mas. Semakin banyak Anda mendapatkan member, semakin banyak keuntungan yang Anda dapatkan, akan tetapi nganu Mas. Lalu ada selanjutnya itu produknya itu tidak jelas Mas. Nah, dilihat juga investasi itu kan ada yang berproduk, ada yang tidak. Contoh yang seperti Masnya jalanin ini akan investasi saham ya. Iya. Nah, jadi itu produknya itu sebenarnya jelas itu saham, tetapi sahamnya saham perusahaan apa? Nah, itu kurang didalami lagi Mas. Lalu selanjutnya perusahaan Mas. Nah, ini menyangkut ke investasi saham. Kalau saham itu dilihat perusahaannya itu jelas apa enggak, ada di daftar kementerian atau enggak, sudah dicantumkan atau enggak, sudah kredibel atau enggak. Nah, Benar. Nah, lalu selanjutnya setelah semuanya prosesnya sudah dilalui dan dia masih perusahaannya hidup, nah ini lambat laun perusahaannya itu akan mengalami kolapse atau kebangkrutan karena uangnya itu hanya diputar dari member ke member. Nah, selanjutnya itu uangnya kemacetan keuntungan ke member-member. Nah, itu kan setelah dia tidak bisa mendapatkan orang atau tidak dapat merekrut, uangnya akan macet dan mengalami kebangkrutan sehingga yang bawa atau CEO perusahaan itu bisa kabur dan meninggalkan, lalu kabur dengan uang investor itu. Wah, berarti benar-benar kurang ajar temanku kemarin. Dia kemarin tanpa basa-basi langsung nawari saya untuk ikut investasi yang dia ikuti tanpa menjelaskan dulu apa itu investasi, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana ciri-ciri investasi yang legal dan ilegal. Makanya saya langsung percaya kepada dia. Oh ya Mas, kemarin kan yang saya alami itu saya ikut ke investasi di suatu perusahaan atau tanam saham. Kira-kira untuk mengetahui suatu perusahaan itu merupakan ataupun memiliki investasi yang legal itu bagaimana ya? Nah, ini Mas, ada caranya. Ada caranya yang efektif lah. Yang pertama, dicek bisa dicek ke lembaga pemerintahan, dicek di OJK. Kalau dia di Kementerian Perdagangan bisa dicek di Kementerian Perdagangan, atau kalau dia memiliki website bisa dicek juga websitenya ada apa enggak. Kalau OJK tadi apa Mas? Nah, kalau OJK ini kan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK ini dia yang mengatur tentang perusahaan yang memiliki tentang keuangan itu, tentang investasi saham itu. Kan saham kan masuk ke dalam bursa uang loh. Nah, lalu selanjutnya itu amati tentang bentuknya atau jenis-jenis investasi sahamnya itu. Pasnya juga amati. Lalu selanjutnya itu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan. Itu bisa meminimalisir persentase investasi bodong. Kalau Masnya sudah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan, Masnya bisa tahu tentang perusahaan itu dan apakah perusahaan itu masuk ke dalam investasi bodong atau tidak. Karena di sana kan ada izinnya, ada berbagai macam komplek perizinan, lalu ada perusahaannya juga atau tidak, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu masalah. Nah, dari pengalaman Masnya ini, Masnya bisa belajar kan bahwa kalau kita ingin mendalami suatu investasi, kita harus belajar secara mendalam terlebih dahulu. Lalu yang kedua, itu Masnya jangan kapok ya karena mengalami investasi bodong ini sehingga Mas menutup diri dengan investasi. Sebenarnya investasi itu salah satu cara untuk kita melawan inflasi, gitu Mas. Apa yang Mas katakan itu benar-benar membuka pikiran saya, dan semoga nanti kedepannya ketika saya ingin berinvestasi lagi, saya bisa memilih perusahaan ataupun investor yang benar-benar tepat sehingga tidak memberikan kerugian pada saya. Ya Mas, kayaknya ini udah azan ya. Gimana kalau kita sholat dulu sekalian? Oke? Oke, Mas.